Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi elektrokimia. Teman-teman semua, setelah kita mempelajari tentang reaksi redoks, selanjutnya kita akan membahas atau mempelajari tentang elektrokimia. Nah, elektrokimia terdiri dari dua kata, yaitu elektro dan kimia. Di mana elektro itu berarti yang berhubungan tentang kelistrikan, sementara kimia yang berarti berhubungan dengan fenomena kimia atau reaksi kimia. Jadi, secara definisi, elektrokimia ini adalah hubungan antara energi kimia atau reaksi kimia dengan energi listrik atau kelistrikan. Yang mana hubungan ini nanti akan memiliki dua jenis hubungan, yaitu yang pertama, jika reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Kedua, arus listrik yang digunakan untuk menghasilkan reaksi kimia. Nah, konsep yang pertama yaitu hubungan reaksi kimia menghasilkan arus listrik disebut dengan sel volta, sementara arus listrik menghasilkan reaksi kimia disebut dengan elektrolisis. Oke, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah sel volta. Dalam kehidupan sehari-hari, sel volta biasanya sering kita gunakan pada akumulator atau aki, baterai, dan lithium ion. Sel volta ini adalah hubungan atau elektrokimia jenis pertama yang mana nantinya ada reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Nah, kira-kira reaksi kimia yang bagaimana dan apakah semua reaksi kimia bisa menghasilkan arus listrik? Jadi, tidak semua reaksi kimia bisa menghasilkan arus listrik. Ada jenis-jenis reaksi kimia yang bisa menghasilkan arus listrik dan ada juga yang tidak. Nah, reaksi kimia yang bisa menghasilkan arus listrik adalah reaksi kimia yang spontan atau reaksi spontan. Lalu, apa yang dimaksud dengan reaksi spontan? Apakah ada yang tahu? Nah, jadi reaksi spontan adalah reaksi kimia yang terjadi secara alami. Artinya, tanpa kita harus memberikan energi yang besar seperti memberikan listrik ataupun yang lain-lain, reaksi kimianya sudah bisa terjadi. Contohnya, misalkan ketika kita memberikan A ditambah B akan menghasilkan C. Nah, ciri-ciri dari reaksi kimia adalah menghasilkan zat baru. Ketika si A ditambah B, ini direaksikan dan langsung menghasilkan C, nah itu adalah reaksi yang spontan. Jadi, reaksi spontan inilah yang akan menghasilkan arus listrik. Nah, reaksi spontan ini memiliki ciri-ciri supaya kita dapat membedakan reaksi ini terjadi atau tidak. Ciri-cirinya ada dua jenis, yaitu yang pertama kita lihat dari perubahan fisiknya. Reaksi kimia yang terjadi ini dia akan terjadi perubahan fisik. Artinya ada fisik yang berubah yang dapat kita rasakan atau lihat dari indera kita. Misalkan ada perubahan warna. Misalkan pada suatu wadah atau gelas kimia kita tambahkan suatu larutan yang bening, kemudian kita tambahkan suatu logam misalkan dalam larutan ini. Nah, ketika ditambahkan suatu logam ini ternyata larutan yang tadinya warnanya bening berubah menjadi warna putih susu misalkan. Nah, adanya perubahan warna ini itu mengindikasikan bahwa reaksi kimia tersebut bersifat spontan. Nah, selanjutnya, setelah perubahan warna, bisa kita lihat dari perubahan suhunya. Dalam contoh yang tadi, misalnya sebelum ditambahkan logam, larutan memiliki suhu normal atau suhu ruang sekitar 25 derajat Celcius. Tapi ketika ditambahkan si logam, ternyata suhunya meningkat jadi lebih panas. Nah, adanya perubahan suhu ini berarti dia mengindikasikan bahwa reaksinya itu bersifat spontan dan bisa juga dilihat dari terbentuknya suatu endapan. Misalkan, pada awalnya tadi larutannya bening transparan, tetapi ketika ditambahkan suatu zat tiba-tiba ada padatan di bawah wadahnya. Berarti kan terbentuk endapan. Nah, kalau terbentuk endapan berarti mengindikasikan bahwa reaksinya bersifat spontan, jadi kita bisa lihat dari perubahan fisiknya. Oke, selanjutnya, ciri-ciri reaksi spontan bisa juga kita lihat dari perubahan kimianya.
Nah, perubahan kimia di sini berarti berhubungan dengan besaran-besaran yang ada pada kimia. Seperti nanti kita akan belajar tentang potensial reduksi standar. Nah, perubahan kimia di sini untuk reaksi yang spontan nanti akan memiliki potensial sel sama dengan 0. Jadi, seperti ini. Dari perubahan kimia, kita bisa melihat reaksi yang spontan itu adalah ketika nilai enol sel sama dengan 0. Potensial sel bermula dari istilah yang disebut sebagai potensial reduksi standar atau besaran potensial reduksi standar. Nah, potensial reduksi standar ini disimbolkan dengan E0, di mana satuan dari besaran ini adalah volt, karena dia kita bisa samakan dengan beda potensial atau tegangannya. Potensial reduksi standar sama saja artinya dengan kemampuan suatu zat untuk tereduksi, yang mana nantinya ketika E0-nya semakin besar, sama artinya zat tersebut semakin mudah tereduksi. Sementara E0-nya semakin kecil, maka zat tersebut akan semakin teroksidasi. Di sini, potensial reduksi standar ini akan menjelaskan siapa yang lebih mudah untuk tereduksi dan siapa yang lebih mudah untuk teroksidasi. Nah, hubungannya ke dalam sel volta adalah jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa sel volta itu adalah reaksi kimia yang nantinya akan menghasilkan arus listrik, tapi dia tidak semata-mata bisa langsung menghasilkan arus listrik, di mana harus ada komponen-komponen supaya reaksi kimia ini menghasilkan arus listrik yang maksimal dan stabil. Jadi, komponen-komponen dari sel volta dibedakan jadi beberapa bagian. Yang pertama, itu adalah elektroda. Nah, elektroda ini adalah media reaksi kimia atau dalam hal ini adalah reaksi redoks atau reaksi kimia, di mana elektroda itu dibagi menjadi dua, yaitu katoda dan anoda. Nah, katoda dalam sel volta memiliki kutub positif yang merupakan tempat reaksi reduksi. Jadi, zat-zat yang mengalami reaksi reduksi nantinya akan di katoda. Karena reaksinya reduksi, artinya zat-zat ini memiliki enol yang besar atau tinggi. Nah, kebalikannya, anoda memiliki kutub negatif yang merupakan tempat reaksi oksidasi dan memiliki nilai enol yang kecil. Nah, yang kedua, komponen selanjutnya yaitu kawat penghantar. Nah, kawat penghantar ini merupakan sebagai media arus listrik itu berjalan, tempat arus elektron atau arus listrik mengalir. Yang ketiga, yaitu voltameter, di mana voltameter ini berfungsi untuk mengukur beda potensial atau tegangan. Nah, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu jembatan garam, yaitu yang menghubungkan dari elektroda katoda ke elektroda anoda. Nah, jembatan garam ini berisi senyawa garam yaitu senyawa ionik, berarti ada kation dan anionnya. Fungsi jembatan garam ini itu sebagai penetral kelebihan muatan dari anoda dan katoda. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengingat komponen sel volta yaitu elektroda, kita dapat mengingat kata kapan. Jadi, K itu katoda, P itu positif, A itu anoda, dan N itu negatif. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara kerja dari sel volta. Sel galvani atau sel volta dapat dibentuk oleh logam seng yaitu Zn dan logam tembaga atau Cu. Sebagai anoda adalah logam seng yang dimasukkan dalam larutan zinc sulfat ZnSO4. Sebagai katoda adalah logam Cu atau tembaga yang dimasukkan dalam larutan tembaga 2 sulfat CuSO4. Kedua larutan dihubungkan dengan jembatan garam yang berisi garam NaCl yang menghalangi kedua larutan bercampur, namun memungkinkan terjadinya migrasi ion. Nyala lampu menunjukkan adanya aliran elektron dari logam seng ke logam tembaga. Karena seng adalah logam yang lebih aktif daripada Cu, maka ia akan cenderung melepaskan elektron, sehingga logam seng akan teroksidasi membentuk ion Zn2+ dan 2 elektron. Ion-ion Cu2+ dalam larutan akan menangkap 2 elektron tersebut, sehingga tereduksi membentuk logam Cu. Ketika reaksi berlanjut, kelebihan ion Zn2+ terbentuk dalam larutan ZnSO4. Dalam waktu yang sama, kekurangan ion Cu2+ dalam larutan CuSO4 menentukan kelebihan ion SO42- atau ion sulfat.
Ion Na+ bermigrasi ke dalam larutan CuSO4 dari jembatan garam. Sedangkan ion Cl- bermigrasi dari jembatan garam ke dalam larutan ZnSO4 dan menjaga netralisasi larutan. Reaksi berakhir ketika logam Zn atau ion Cu habis. Reaksi keseluruhan bisa dilihat dari reaksi berikut. Sekian cara kerja dari sel volta. Selanjutnya, kita akan membahas soal tentang sel volta. Soal yang pertama yaitu diketahui data potensial reduksi logam-logam sebagai berikut. Mg2 plus ditambah 2 elektron menjadi Mg dengan E0 sama dengan minus 2,35 volt. Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu dengan E0 sama dengan plus 0,32 volt. Ag plus tambah 2 elektron menjadi Ag dengan E0 sama dengan plus 0,79 volt. Zn2 plus tambah 2 elektron menjadi Zn dengan E0 sama dengan 0,78 volt. Fe2 plus ditambah 2 elektron menjadi Fe dengan E0 sama dengan 0,48 volt. Nilai potensial sel yang dihasilkan dari reaksi antara Ag plus dan Mg adalah. Nah, untuk menjawabnya kita bisa melihat bahwa terdapat 5 unsur logam yang memiliki potensial yang berbeda-beda. Diketahui nilai potensial unsur Ag plus sama dengan plus 0,79 volt, sedangkan nilai potensial unsur Mg adalah minus 2,35 volt. Dari soal terlihat bahwa unsur Ag berperan sebagai katoda dan unsur Mg berperan sebagai anoda. Maka diperoleh nilai potensial elektrodanya sebagai berikut. E0 sama dengan E0 reduksi dikurang dengan E0 oksidasi, yaitu 0,79 volt dikurang minus 2,35 volt dengan hasil 3,14 volt. Maka, nilai potensial sel yang dihasilkan dari reaksi antara Ag plus dengan Mg adalah 3,14 volt. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai sel elektrolisis, di mana sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang menggunakan listrik untuk mendorong terjadinya reaksi redoks. Adapun bagian-bagian sel elektrolisis ialah yang pertama anoda. Anoda terhubung dengan kutub positif pada sumber arus listrik. Kemudian elektron yang mengalir mengalami reaksi oksidasi. Yang kedua ada katoda. Katoda terhubung dengan kutub positif pada sumber arus. Elektron yang mengalir pada katoda mengalami reduksi. Yang ketiga ada larutan atau lelehan elektrolit. Keempat, sumber arus listrik. Dari sel elektrolisis. Sel elektrolisis menggunakan anoda dan katoda sebagai elektroda. Di sini kita menggunakan karbon sebagai elektroda dan lelehan NaCl sebagai larutan elektrolit, di mana anoda dihubungkan dengan kutub positif dan katoda dihubungkan dengan kutub negatif pada sumber arus listrik. Pada baterai, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Hal ini mengakibatkan elektron tertarik dari anoda dan membuat ion Cl negatif teroksidasi membentuk gas klorin. Elektron yang dilepaskan dari anoda tadi kemudian dialirkan menuju ke katoda oleh baterai yang kemudian ditangkap oleh ion Na positif sehingga tereduksi membentuk logam Na. Logam Na akan membentuk padatan yang menempel pada katoda. Selanjutnya reaksi-reaksi yang terjadi di katoda. Reaksi yang terjadi di katoda tergantung apakah itu elektrolisis lelehan atau larutan. Jika berupa larutan, maka reaksinya tergantung dari jenis kationnya. Di sini ada Na+ sebagai kation.
Jika kationnya adalah H+, maka reaksi yang terjadi adalah 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Jika kationnya adalah Al, Mn golongan 1A dan 2A, maka reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- tambah H2. Jika kationnya selain hidrogen Al, Mn golongan 1A dan 2A, maka reaksinya adalah X+ tambah elektron menjadi M, di mana M adalah kation dan X adalah jumlah muatan. Jika berupa lelehan, maka kation apapun akan tetap menjadi logam. Di sini ada Na+, kation apapun reaksinya akan tetap X+ tambah elektron menjadi M, di mana kation M adalah kation dan X adalah jumlah ionnya. Contoh soal. Selanjutnya yaitu reaksi-reaksi yang terjadi di anoda. Reaksi yang terjadi di anoda tergantung dengan jenis elektroda, apakah itu inner atau non-inner. Jika itu inner, contohnya PTCAU, maka reaksi tergantung pada jenis anionnya. Contohnya pada anion, jika itu OH-, maka reaksi yang terjadi adalah 4OH- menjadi HO2 tambah 2H2O tambah 4 elektron. Dan jika anionnya ion halida seperti Cl-, Br-, dan I-, maka reaksi yang terjadi adalah 2X- menjadi X2 tambah 2 elektron, di mana X merupakan anionnya. Jika anionnya adalah sisa asam yang mengandung oksigen atau fluor, contohnya SO4-, NO3-, maka reaksi yang terjadi adalah 2H2O menjadi O2 tambah 4H+ ditambah 4 elektron. Dan untuk non-inner, maka yang bereaksi adalah elektrodanya. Contohnya di sini jika anodanya non-inner selain PTC atau AU, maka reaksi yang terjadi adalah M menjadi MX2+ tambah Xe, di mana M adalah elektrodenya. Selanjutnya, penyepuhan atau elektroplatik. Di katoda, elektrodanya objek yang ingin kita lapis atau disepuh. Di anoda, elektrodanya merupakan logam yang digunakan untuk melapisi objek. Dan larutan elektrolitnya juga mengandung garam dari logam yang melapis. Misalnya, kita ingin melapis sendok dengan perak. Maka, di anoda kita pasang logam perak sebagai elektroda, dan di katoda kita pasang sendok sebagai objek. Kemudian larutan elektrolitnya yaitu AgNO3. Sehingga nanti reaksi di anoda yaitu Ag menjadi Ag positif tambah elektron, dan di katoda Ag positif tambah elektron menjadi Ag. Setelah Ag positif dan elektron dieliminasi, kita dapat reaksi selnya yaitu Ag anoda menjadi Ag katoda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan dan persamaan dari sel volta dan sel elektrolisis, di mana pada saat ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai perbedaannya, di mana sel volta ialah reaksi kimia yang menghasilkan listrik, sedangkan sel elektrolisis adalah kebalikannya, di mana listrik menghasilkan reaksi kimia. Di sini ada contoh sel volta, di mana ada rangkaian yang tersusun dari Cu dan Zn. Pada saat keduanya terhubung, maka Zn akan mengalami reaksi oksidasi, yaitu perubahan dari Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron, yang kemudian elektron yang dihasilkan akan mengalir ke logam Cu.
pada logam Cu terdapat ion-ion Cu2+. Ion Cu2+ akan menangkap elektron yang berasal dari logam Zn yang berubah menjadi Cu. Cu atau Cu2+ yang terreduksi menjadi Cu, di mana elektron yang mengalir atau energi listrik yang terbentuk akan menyalakan bola yang kabel terhubung akan Zn dan Cu. Pada sel volta terjadilah reaksi oksidasi Zn dan reduksi pada Cu2+ menghasilkan aliran elektron. Di sini juga terdapat jembatan garam yang terpasang pada rangkaian yang berfungsi untuk meningkatkan sel volta bermuatan netral sehingga aliran energi dari Zn ke Cu bisa berlangsung lebih lama. Sedangkan pada sel elektrolisis di sini ada misalnya pada larutan NaCl. Di dalam larutan NaCl dialirkan listrik dari sumber listrik. Setelah adanya listrik yang mengalir di dalam larutan Cl, maka di dalam larutan NaCl terdapat reaksi 2Cl menjadi Cl2 tambah 2 elektron dan 2H2O tambah elektron menjadi 2OH- tambah H2. Di mana reaksi kimia yang terjadi di elektrolisis di reaksi oksidasi pada 2Cl menjadi Cl2, sedangkan reaksi reduksi terjadi pada 2H2A tambah H2 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH- tambah H2 yang disebabkan adanya listrik yang mengalir di dalam lautan tersebut. Yang kedua yaitu reaksi pada sel volta terjadi reaksi spontan, sedangkan pada sel elektrolisis tidak spontan. Yang ketiga yaitu perbedaannya adalah sumber listrik, di mana sel volta bisa disebut sebagai sumber listrik, sedangkan sel elektrolisis adalah zat yang dikenai aliran listrik dari sumber listrik. Yang keempat yaitu pada sel volta bisa disingkat sebagai kapan, sedangkan pada sel elektrolisis yaitu kenap, di mana sel volta yaitu kapan katoda positif, anoda negatif, sedangkan sel elektrolisis adalah katoda negatif, sedangkan anoda positif. Selanjutnya yaitu mengenai persamaan dari sel volta dan sel elektrolisis. Persamaannya terletak pada reaksi-reaksi yang terjadi pada elektrodanya, di mana terjadi reaksi reduksi pada katoda, di mana reaksi reduksi yaitu menerima elektron. Contohnya Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu dan penurunan biloks. Contohnya Cu2+ menjadi Cu. Kemudian ada reaksi oksidasi yang terjadi pada katoda yang merupakan lepasnya elektron. Contohnya Mg menjadi Mg2+ tambah 2 elektron. Kemudian kenaikan biloks, di mana Mg menjadi Mg2+. Pada sel elektrolisis, terdapat hubungan kuantitatif antara jumlah zat yang bereaksi dengan muatan listrik yang terlibat di dalamnya. Pernyataan itu menjadi dasar dari hukum Faraday. Hukum Faraday terdiri dari hukum Faraday 1 menjelaskan massa zat yang diendapkan dalam elektroda berbanding lurus dengan muatan listrik yang terlibat di dalamnya. Bisa dilihat pada contoh Q sama dengan Q atau W sama dengan Q. Dengan rumus W sama dengan E dikali I kali T per 96.500. Dengan W atau G sama dengan massa atau gram, E sama dengan massa ekuivalen, I sama dengan kekuatan listrik atau A, T sama dengan waktu, atau E sama dengan AR per PBO, di mana E sama dengan massa ekuivalen, PBO merupakan perubahan bilangan biloks. Hukum Faraday 2 menjelaskan tentang
Jika muatan listrik yang dialirkan ke dalam suatu sel sama, maka massa zat yang dihasilkan sebanding dengan massa ekuivalen zat tersebut. Bisa dilihat pada gambar contoh penerapan hukum Faraday kedua dengan rumus WA per WB sama dengan EA per EB, di mana WA sama dengan massa endapan di A. Stoikiometri elektrolisis dengan rumus mol E sama dengan Q per 96.485, di mana Q sama dengan I dikali T, Q sama dengan jumlah muatan, mol sama dengan koefisien, bisa digunakan untuk menghitung volume, molaritas, dan lain-lain. Soal-soal sel elektrolisis, yang pertama elektrolisis larutan kalium iodida atau Ki menggunakan elektrode inert CPTAU. Eksperimen membuktikan bahwa logam K tidak pernah terbentuk karena reaksi yang terjadi sebagai berikut. Ki menjadi K+ ditambah I-. Tuliskan reaksi sel yang terjadi serta jelaskan. Katode 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH-. Anode plus 2I menjadi I2 ditambah 2 elektron. Reaksi sel 2Ki ditambah 2H2O menjadi 2K+ ditambah 2OH- ditambah H2 ditambah I2. Seterusnya yaitu 2Ki ditambah 2H2O menjadi 2KOH ditambah H2 ditambah I2.